Kembali lagi di Natural Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan emiten yang berhubungan batubara ya, dan juga termasuk top 5 lah emiten batubara di bursa kita, yaitu adalah ITMG. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Ini kalau kita lihat sudah saya kalikan ya dengan kurs rupiahnya di sini, karena di laporan keuangannya itu menggunakan kurs dolar dan sudah saya setarakan dengan rupiah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangannya. Kasnya naik ya cukup signifikan dari 13,2 triliun ke 23,06 triliun. Aset lancarnya naik dari 18,1 triliun ke 30 triliun. Total asetnya naik ya cukup signifikan dari 28,3 triliun ke 41,8 triliun. Liabilitas lancarnya naik ya dari 9,1 triliun ke 15,1 triliun. Total liabilitasnya naik cukup signifikan ya dari 10,7 triliun ke 16,7 triliun, dan total ekuitasnya juga naik dari 17,6 triliun ke 25,1 triliun. Oh ya, di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang didapatkan oleh TMG di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini di 2022 ada upside 59%, 2021 upside 35%, dan 2020 upside-nya minus 1% ya. Oke, di sini saya menggunakan angka yang cukup rendah daripada 2 tahun lalu, saya menggunakan angka 30% saja peningkatannya. Sehingga didapatkan, estimasi ekuitas ITMG di akhir tahun nanti di sekitaran 32,7 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya naik teman-teman dari 9,1 triliun ke 10,3 triliun, upside-nya 12%. Gross profit-nya naik ya dari turun teman-teman dari 4,8 triliun ke 4 triliun, 16% penurunannya. Operating income-nya juga turun dari 3,9 triliun ke 3,5 triliun, penurunannya 10%, dan net income-nya juga turun dari 3,0 triliun ke 2,7 triliun, 10% juga penurunannya. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh ITMG di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan persentase peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2022 upside-nya 462%, 2021 1000% ya, dan 2020 156%. Nah, di sini kita kan kita lihat di sini tidak konsisten ya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya menggunakan angka yang ya bisa dibilang cukup rendah dari 2 tahun sebelumnya, yaitu hanya 400% saja, sehingga kemungkinan, estimasi net income yang didapatkan oleh ITMG ini sekitaran 13,7 triliun. Dan jika laba kuartal pertamanya disetahunkan atau dengan asumsi tiap kuartal, labanya sama, itu 11,00 triliun. Oke, kita masuk, bahas bentar ya. Di top line-nya kita lihat meningkat ya 12%, tapi dari gross profit hingga bottom line-nya, net income itu turun konsisten di 10%-an, 10 sampai 15%-an. Nah, di sini kita lihat berarti masalah utamanya itu adalah di beban pokok atau misalnya, COGS-nya ITMG ini sendiri yang mengikis gross profit hingga net income-nya, teman-teman. Jadi ini bukan dari performa penjualan ya, tapi dari, efisiensi yang ada di, ITMG ini, menurun, teman-teman, sehingga berdampak ke pengikisan gross profit hingga net income-nya, teman-teman. Oke, kita masuk ke cash flow pelanggannya. Kalau kita lihat sendiri, cash flow dari customer sendiri itu meningkat, teman-teman, dari 8,7 triliun ke 11,3 triliun. Operasinya juga meningkat 2,6 triliun ke 2,7 triliun. Nah, di sini investasinya, teman-teman, cukup tinggi ya, dari 181 miliar minus ke minus 1,2 triliun. Pendanaannya juga, positif minus ya, teman-teman, dari 808 miliar ke minus 36 miliar, teman-teman. Oke, kalau yang investasi minus ini bagus ya, berarti tandanya lebih banyak menambah aset baru daripada menjual aset tetapnya. Dan financing kalau minus ini bagus ya, berarti manajemen lebih banyak untuk membayar utangnya daripada menambah utang baru. Oke, book value-nya kita lihat, rasio-rasionya ya, naik dari 15.000 ke 22.000.
PBV-nya turun dari 1,7 ke 1,2. Revenue per share-nya kuartal pertama ini 9.100. IPS-nya 2.400 kuartal pertama, dan IPS tahunannya menggunakan asumsi net income yang ini 13 triliun itu ada 12,1 triliun. Kita masuk ke profitabilitasnya. Gross profit-nya 38%, operating profit 34%, dan net profit 26%. Kalau kita lihat secara umum itu bagus ya teman-teman. Masih di atas masih 2 digit dan di atas 20%. Tapi kalau kita lihat di sini sudah adanya penurunan performa efisiensi ya. Kalau kita lihat di tahun lalu itu sempat 52% gross profit, di tahun ini hanya 38%. Operating profit-nya juga 42%, sekarang cuma 34%. Oke. Kita masuk ke rasio likuiditasnya. Nah, sebentar saya minum dulu. DR-nya 0,7, bagus ya teman-teman. Jadi total ekuitasnya ini lebih besar daripada total liabilitasnya. Kalau kita lihat sih, dari 32 triliun ke 25 triliun. Jadi bisa dilunasi semua lah. Current ratio-nya 1,99, cukup tebal ya. Jadi total aset lancarnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Bahkan senilai hampir 2 kali ya. Dan cash ratio-nya 1,5 ini cukup bagus ya, tebal sekali ya. Jadi kas-nya ini sudah bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya yang senilai 15 triliun ini. PR-nya 11,1, PI rasio tahunannya 2,2 menggunakan asumsi yang IPS 2.400. Oke, selama 4 tahun terakhir ini membagikan terus ya dividen TMG, dan nominalnya nggak main-main ya. Di tahun buku 2022 ini 10.000 teman-teman, dan dibagi ke interim sama final. DPR-nya 69%, 2021 DPR-nya 69%, dan 2020 82%. Bisa kita simpulkan sementara ini cukup royal lah dalam memberikan dividen. Oke, di sini asumsikan di tahun buku 2023 ini membagikan dividen dengan DPR-nya sama ya, misalnya 69% juga misalnya. Itu akan membagikan senilai 6.700 per lembar saham menggunakan asumsi IPS yang ini teman-teman. IPS tahunan yang ini. Oke. Asumsi IPS ini tidak bisa 100% akurat ya. Ini hanya sekedar asumsi pribadi dan subjektif teman. Oke, kita masuk ke analisa nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya di sini CAGR-nya itu 19% ya. Kita asumsikan 15% coba. IPS 12.000 menggunakan yang ini 12.000. Jadinya 14.000 dipotong dengan inflasi 6%, 13.000 ditambah book value 22.000, dan harga wajarnya itu di 35.000. Upside-nya 33%. Cukup bisa dibilang jauh ya dari harga wajarnya. Coba kita lihat asumsi nilai wajarnya berdasarkan rata-rata PBV 4 tahun ya. PBV ini kita rata-ratakan itu di 1,1, dan PBV sekarang itu 1,06 teman-teman. Di harga 23.000 per hari ini ya. Dan harga wajarnya itu di 25.000, yaitu menggunakan PBV average ini dikalikan dengan book value tahun ini 22.000. Dapatnya 25.000. Ada margin, tapi margin of safety tapi ya tipis sekali teman-teman kalau berdasarkan nilai bukunya. Menurut saya sendiri emiten batubara itu masih cukup menarik ya. Kalau misalnya udah ada sentimen yang mengarah ke positif ya. Kalau kita lihat di sekarangan ini, per Mei ini tuh masih sentimennya masih cukup negatif ya, seperti Eropa menurunkan apa ya, impor batubaranya, terus Cina kabarnya ini ya ada penurunan batubara per Mei, tapi nggak tahu ya di bulan-bulan berikutnya. Karena batubara sendiri menurut saya masih menjadi ya salah satu sumber energi lah, sumber energi yang cukup terjangkau walaupun tidak ramah lingkungan ya, tapi masih punya potensi tadi tahun ini. Ini kita lihat corporate presentasinya sederhana ya. Oke, ini ada data yang menarik. Global thermal coal itu ini ya
paling banyak tuh demand-nya dari Cina dan, Australia itu memegang, supply-nya teman-teman, supply-nya. Oke, dan ini harga batu bara ya, ASP-nya udah di 150 di 150-an. Nah, ini penjualan ITMG teman-teman, itu paling banyak ke Cina, ada 1,4 miliar, per metrik ton ya. Oh, dan India juga 0,1, Bangladesh. Indonesia sendiri, coba kita lihat persentasenya saja ya. Indonesia sendiri di 22%, ke Cina 31%. Jadi mayoritas ke ekspor ya teman-teman. Beda sama PTBA yang domestik. Oke, mungkin begitu saja ya analisa laporan keuangan kuartal pertama dari TMG ini sendiri. Kalau teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Kalau ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja di comment section, kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.